Kita lanjutkan seri kita yang diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat ke-12 yang berkata, "Bersukacitalah dalam pengharapan." Jika Anda melihat kepada kebanyakan orang Kristen sekarang ini di gereja, mereka tidak bersukacita dalam pengharapan kalau suatu hari nanti mereka akan berada di surga, memiliki kebahagiaan yang sempurna, sangat puas dalam hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Bahkan kebanyakan orang Kristen, mereka tidak bersukacita, tetapi terus-menerus mengeluh. Mereka mengeluh, oh kondisi ekonomi sangat terpuruk, begitu parahnya situasi COVID ini, begitu parahnya keadaan gereja, begitu parahnya keadaan di kampung, ada banyak sekali masalah. Bahkan sangat jarang kita mendengar orang Kristen berkata, "Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya baik karena saya akan masuk ke surga. Dunia ini bukan rumah kekalku." Sangat jarang orang Kristen memandang kepada pengharapan yang telah disediakan oleh Kristus bagi semua orang. Semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi bisa percaya kepada Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berkata, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, orang yang sungguh-sungguh percaya, bukan di kepala, tetapi di dalam hatinya, percaya kepada Yesus bahwa dia telah mati untuk semua dosa-dosanya di atas kayu salib, dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Saya bisa katakan kepada Anda, orang seperti itu yang telah melakukan ini akan dapat bersuka cita di dalam pengharapan. Yohanes 3 ayat 16 berjanji, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 mengatakan kepada kita bahwa kita bisa tahu kalau kita memiliki hidup yang kekal. Anda tahu, sudah dijamin. Kalau Anda sudah menerima Yesus sebagai juru selamat Anda tahu kalau Anda akan memiliki hidup yang kekal selama-lamanya. Bukan hanya 70 tahun atau 80 tahun, bukan 70 tahun hidup sulit seperti di dunia ini, tetapi Anda memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus selama-lamanya. Kalau orang memiliki pengharapan ini di dalam diri mereka, apapun situasi hidup mereka di dunia ini, seberapa buruk pun COVID itu, seberapa buruk pun ekonomi, berapa banyak pun masalah yang mereka miliki di tengah keluarga mereka, mereka tahu semua ini hanyalah sementara. Seberapa lama itu dapat bertahan, seberapa lama Anda dapat hidup di dunia ini. Kalau misalnya Anda hidup sampai 800 tahun, ini akan menjadi 800 tahun penderitaan. Bahkan kadang-kadang saya heran, mengapa orang-orang ingin hidup begitu lama? Anda tahu, jika Anda semakin menua, akan ada banyak rasa sakit, lebih menderita. Anda melihat lebih banyak hal yang buruk di sekitar Anda. Anda melihat korupsi di mana-mana. Anda melihat orang menderita. Terkadang saya heran, mengapa orang ingin hidup lama di dunia ini yang penuh dengan masalah. Penyebabnya adalah mereka tidak sungguh percaya di dalam hati mereka bahwa ada harapan yang pasti bagi orang yang sungguh percaya bahwa mereka adalah orang berdosa dan bahwa Yesus telah mati untuk semua dosa mereka. Jadi hari ini saya ingin katakan kepada Anda, periksa diri Anda sendiri. Apakah Anda bersukacita di dalam pengharapan itu? Apakah Anda percaya 1 Yohanes pasal 5 ayat 13? Silahkan diperiksa. Bahwa jika Anda percaya kepada Yesus dengan segenap hati Anda, maka Anda tahu di dalam hati Anda bahwa Anda memiliki hidup yang kekal. Jadi hari ini saya berharap Anda sudah menerima Yesus. Walaupun dunia ini mengeluh, Anda dapat berkata, terima kasih Tuhan, dunia ini hanya tempat sementara bagiku. Aku punya rumah super dengan Allah yang super, juru selamat yang ajaib,
dan aku akan bersukacita di sana selama-lamanya, dan aku akan mulai bersukacita hari ini. Tuhan memberkati Anda.